kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang instalasi Windows 95 dengan instalasi Windows 97. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat cuplikan berikutnya. Nama saya Rani Dewi Febrahayu dari kelompok 1 akan menjelaskan deskripsi dan sejarah Windows 95 dan Windows 7. Yang pertama, Windows 95. Windows 95 adalah sistem operasi hibrida 16 bit atau 32 bit yang diproduksi oleh Microsoft. Windows 95 diperkenalkan ke publik pada tanggal 14 Agustus tahun 1995, menyusul kampanye iklan yang agresif dari Microsoft. Windows 95 diperkenalkan dengan menggunakan rancangan menu Start, menu inovatif untuk mengakses grup program, pengganti program manager. Selain itu, juga diperkenalkan Windows Explorer sebagai pengganti file manager, dukungan plug and play, dukungan program aplikasi MS-DOS dan Windows 16 bit dan Windows 32 bit, dan didukung oleh bagi nama-nama berkas file yang panjang yang mendukung penamaan hingga 256 karakter dan browser opsional Microsoft Internet Explorer. Windows 95 adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh Windows dengan kernel monolitik yang berjalan kurang lebih 60% tanpa DOS, tapi tetap membutuhkan DOS. Pada tahun 1995, di dalamnya berisi Microsoft Office 1995. Produk ini yang membuat nama Microsoft Windows besar. Tentu Microsoft Windows 95 berdiri pada tahun 1995. Windows 98 adalah produk kedua yang diperkenalkan oleh Microsoft Windows pada tahun 1998. Microsoft Windows 98 terdiri dari dua jenis, yaitu Microsoft Windows 98 dan Microsoft Windows 98 Second Edition. Microsoft Windows ini memakai Microsoft Office 1997. Windows Millennium Edition atau ME adalah produk terakhir dari Microsoft Windows dengan kernel 9 kali monolitik. Produk ini sebenarnya bagus, tetapi sayangnya fitur keamanannya mudah diterobos. Dengan Windows Update, Microsoft ini dapat mengupgrade atau menambahkan produk asli dari Microsoft Windows. ME sudah dilengkapi Internet Explorer 5.5, DirectX 8.0, WinM versi terbaru, dan tentunya Windows Player 8. Oke, selanjutnya untuk Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows terakhir yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Windows 7 itu dirilis pertama kali pada tanggal 22 Oktober 2009. Dirilis 3 tahun setelah Windows Vista. Pada mulanya, versi Windows ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Black Home, yang direncanakan sebagai pengganti Windows XP dan Windows Server 2003. Namun rilis sementara diberi kode Longhorn atau Windows Vista yang diumumkan pada tahun 2003 menunda pengembangan Black Home. Pada pertengahan 2003, Longhorn menemukan kelemahan sistem operasi Windows dengan cepat. Lalu Microsoft mengganti prioritas pengembangan. Black Home diubah namanya di Wina pada awal 2006 dan menjadi Windows 7 di tahun 2007. Dan Windows 7 ini dirilis terbaru dari Microsoft Windows, tidak seperti pendahuluan yang memperkenalkan sejumlah besar fitur baru. Windows 7 ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah upgrade lebih dipusatkan untuk menambah fitur Windows. Sama seperti Windows Vista, Windows 7 juga terdiri dari 6 edisi, yaitu Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows 7 Enterprise. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Eliani Galingging. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alasan menggunakan Windows versi 95 dan Windows 7. Yang pertama yaitu alasan menggunakan Windows versi 95. Di mana pada Windows versi 95, Windows ini memperkenalkan fitur TCP atau IP.
Inilah Windows pertama yang support terhadap jaringan internet, sehingga membuat kita akan lebih leluasa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jaringan internet. Sedangkan alasan menggunakan Windows 7 yaitu, pada Windows 7 ini lebih fokus dengan pengembangan Windows, dengan bertujuan agar lebih compatible atau kecocokan dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang compatible. Perkenalkan, nama saya Harrison Bukasa Simanjuntak. Saya dari kelas 2C INF, Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada Windows 95 dan Windows 7. Windows 95 memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, di sini saya akan membahas kelebihannya yang terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu adanya peningkatan sistem proteksi. Yang kedua, tampilan desktop lebih baik dari versi sebelumnya. Yang ketiga, fasilitas bantuan yang terintegrasi fasilitas apabila pemakai sedang menghadapi kesulitan dalam pengoperasian, dan program ini lebih luas. Yang keempat, kemampuan memberi nama yang panjang pada file dan folder maksimal 250 karakter. Yang kedua, kekurangannya. Kekurangan pada Windows 95 ini, yang pertama, tidak bisa membaca RAM lebih dari 256 MB dalam versi 16 bit atau 32 bit. Yang kedua, kurangnya visual grafis yang sesuai dengan versi Windows 95 ini. Lanjut, saya akan membahas pada Windows 7. Pada Windows 7 ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dari Windows 7 ini yaitu proses boot atau shutdown lebih cepat. Yang kedua, konsumsi daya CPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem service lebih sedikit. Yang ketiga, mengoptimisasi private sync baik untuk HID maupun SSID. Yang keempat, tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjol. Yang kelima, fitur security yang benar-benar ketat. Yang kedua, saya akan membahas kekurangan pada Windows 7. Kekurangan pada Windows 7 ini, yang pertama, beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7. Yang kedua, bug pada Windows Player 12. Yang ketiga, ada hardware yang bisa langsung dikenali di Vista, tapi tidak di Windows 7. Yang keempat, susah memaksa software yang sebelumnya bisa dipaksakan diinstal di Vista juga dipasang di Windows 7. Baik, saya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan Windows 95 dan Windows 7. Kurang lebihnya. Baik, berikutnya akan dilanjut oleh saya Danisa Fitriani. Di sini saya akan mengenai tentang fitur-fitur Windows 95 dan Windows 97. Berikutnya saya akan mengenai tentang fitur 95 terlebih dahulu. Yang pertama, ada sebuah antarmuka grafis yang didesain ulang. Versi ini sangat berbeda dengan Windows 3.x, yakni desktop yang dapat dikonfigurasikan adanya taskbar tombol start. Dan berikutnya, kompatibilasi dengan perangkat keras yang lama serta aplikasi Microsoft Word, DOS 16 bit serta Windows 16 bit. Kemudian ada arsitekturnya 32 bit, dan selanjutnya fungsi multitasking, dan selanjutnya ada subsistem jaringan, dan selanjutnya adalah dukungan jaringan terintegrasi yang cukup luas. Jadi ini mencukup Microsoft Word Networking. Dan berikutnya dukungan terhadap nama berkas panjang. Kemudian ada dukungan plug and play untuk mendeteksi instalasi perangkat keras dan konfigurasi terhadapnya secara otomatis.
Berikutnya ada dukungan Advanced Power Management atau APM untuk manajemen daya. Dan berikutnya ada dukungan multimedia atau audio dan video. Dan berikutnya ada dukungan terhadap manajemen secara terpusat dari server seperti halnya grup policy atau profil. Dan di sini saya akan menyebutkan di Windows Studio-nya. Di Windows Studio itu ada Snap, Check and Fix, Windows Touch, Internet Explorer 8, terus ada Windows Live and Seamless, Windows Search, Website, Parental Control, Action Center, Acro Templates dan Temp. Kemudian ada Device Tag, Gadget, Home Group, Job List, dan ada fungsi Play, Windows Media Player 12, dan juga Windows Extreme Mode. Berikut fitur-fitur yang ada di Windows 95 dan Windows 7. Mohon maaf untuk kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau mengaplikasikan cara tutorial menginstal Windows 95 menggunakan VMware. Pertama kita buka file, kemudian buka file new machine, kemudian kita saya pilih pilih custom advanced, kemudian next, lalu kita pilih hardware compatibility-nya. Kita menggunakan workstation 5.x, kemudian next, lalu next, kemudian pilih lokasi. Saya akan menaruhnya di partisi D, kemudian saya membuat folder baru Windows 95, kemudian klik OK. Lalu next, kemudian next, lalu kita naikkan memori virtual mesinnya ke 512 MB. Lalu next, kemudian kita pilih use bridge networking, kemudian next, lalu kita create a new virtual disk, kita klik, kemudian next, lalu kita menyesuaikan data disk atau disk size-nya. Yang direkomendasikan adalah 8 GB. Kemudian kita pilih store virtual disk a single file, kemudian klik next, lalu next, kita klik customize hardware, kemudian kita add, klik add, kemudian floppy drive, kita pilih floppy drive, kemudian finish, lalu kita cari floppy image Windows 95 nya, kemudian open, lalu close, kemudian finish. Lalu kita ketikkan fdisk, kemudian enter, lalu pilih satu, kemudian enter, lalu pilih satu lagi, kemudian enter, lalu ketik ya, kemudian enter, lalu kita reset untuk VMware work-nya.
Lalu kali ini saya akan melihat tutorial instalasinya. Kita ketikkan format C, ketikkan format C, titik 2, kemudian enter, kemudian kita ketik ya, kemudian enter, lalu ketik C, titik 2, kemudian enter, lalu dir, kemudian enter, lalu kemudian ketikkan R, titik 2, lalu enter, kemudian dir, titik 2, lalu enter, kemudian ketik C, titik 2, kemudian enter, lalu kita ketikkan mkdir win 95, lalu enter, kemudian ketik copy R titik 2, kemudian slash win 95, kemudian slash lagi, kemudian tanda bintang, titik, tanda bintang lagi, kemudian C titik 2, lalu slash win 95. Oke, benar, lalu enter, tekan enter. Copy file 57 file, copy, kemudian ketik cd win 95, cd win 995, kemudian dir, kemudian enter, lalu R titik 2, kemudian enter, lalu dir titik 2, kemudian enter, lalu setup, kemudian enter, press enter. Oke, setelah itu klik continue, klik yes, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian next. Lalu kita masukkan key produknya atau serial numbernya, 12 004 226 33, kemudian name, username, lalu next, kemudian tunggu sampai proses analising komputer ini selesai.
kemudian next, lalu pilih no, kemudian next, lalu next, kita tunggu copy filenya. Kemudian klik finish. Kita matikan floppy disk drive nya, kita disconnect kan, kemudian oke. Klik oke. Lalu kita isikan company name atau nama kelompok. Kita klik close, kemudian oke. Kita harus mengisikan work groupnya dulu. Kita ketikkan saja work group, kemudian close, kemudian close, klik oke. Lalu kita klik oke. Skip file. Kita cancel saja. Lalu kita next saja, kemudian next, lalu next, kemudian finish, klik OK. Klik press continue. Kemudian oke. Close. Nah, ini tampilan awal dari Windows 95 atau tampilan desktop dari 95. Setelah saya akan mempraktekkan atau mentutorialkan cara menginstalasi
Windows 7 menggunakan VMware. Langkah yang pertama kita buka VMware-nya, lalu kemudian klik file, klik new virtual machine, lalu pilih typical recommended, klik next, lalu klik next, pilih operating system yang ingin kita install. Kita akan menginstal Microsoft Windows 2007. Kita pilih Windows 2007 atau Windows 7 ini, klik next. Kemudian kita akan menentukan lokasi penyimpanan. Kita akan menaruhnya atau menyimpannya di data D, lalu kita buat folder baru Windows 7, kemudian klik OK, lalu next, lalu kemudian kita merubah atau mengisi maksimum disk size-nya. Rekomendasi yang disarankan yakni 60 GB, tapi kali ini kita pakai 40 GB saja. Sebenarnya 20 GB juga bisa, tapi itu sangat tidak disarankan. Lalu klik store virtual disk as a single file, kemudian next. Lalu kita masuk ke customize hardware untuk men-setting atau memasukkan file ISO image-nya. Klik browse, lalu kita pilih Windows ISO Windows 7 nya, kemudian open, kemudian close, kemudian finish, lalu kita mulai play atau mulai running. Proses penginstalan Windows 7 ini di VMware memakan atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian kita memilih language atau bahasanya. Bahasa yang tersedia di sini hanya bahasa Inggris. Kemudian klik next, kemudian install now. Sekali lagi, proses penginstalan Windows 7 di VMware ini memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih 15 sampai 20 menit, bahkan bisa lebih. Kemudian klik accept, lalu custom, kemudian kita atur custom advance-nya, penempatan memorinya, mohon maaf.
klik OK. Partisi sistem reset ini kita akan delete, saya tidak membutuhkan itu. Klik next. Kita tunggu sampai proses instalasi Windows ini selesai. Setelah selesai, kita akan tunggu sebentar. Dalam proses ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan, agak lama,
setelah proses tadi penginstalan Windows-nya berlangsung. Kemudian kita masuk ke proses starting Windows. Kemudian setelah selesai, kita memberi nama user atau mengisi nama user. Kita beri nama Irfan Guntara. Kemudian klik next, lalu next, lalu next, kemudian kita Skype, kemudian Ask Me Later, pilih Ask Me Later, kemudian kita setting time zone-nya, zona waktu, kita cari Jakarta. Oke, next, kita klik public network, kita tunggu proses finalisasinya.
Setelah proses finalisasi selesai, kita ditampilkan dengan tampilan awal Windows 7 atau tampilan desktop Windows 7. Setelah memakan proses sekian lama, akhirnya proses finalisasi atau instalasi Windows 7 di VMware telah selesai. Berikan kesimpulan tentang dual booting di VMware menggunakan Windows 95 dan Windows 2007 yang saya gunakan saat ini. Pertama, kesimpulan menggunakan Windows 95 di VMware. Pertama, dia tidak bisa membaca RAM lebih dari 256 MB atau 16 byte dan 32 byte. Kedua, kekurangannya visual grafis yang sesuai dengan versi Windows 95 ini. Ketiga, tampilan desktop lebih baik. 4, fasilitas bantuan help yang terintegrasi fasilitas help apabila pemakai sedang mengalami kesulitan dalam pengoperasian program ini lebih luas. Kelima, kemampuan memberi nama yang panjang pada file dan folder atau maksimal 250 karakter. Yang kedua, kesimpulan menginstal Windows 7 di VMware. Kesimpulannya adalah dengan bantuan software VMware dapat dimanfaatkan untuk belajar menginstal sistem operasi tanpa perlu mengubah isi partisi hard disk dan dapat mencoba sistem operasi tanpa perlu menginstal ulang secara permanen ke dalam hard disk. VMware dapat berjalan di Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OS, serta mendukung sejumlah besar sistem operasi tamu, namun tidak terbatas pada Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, DOS atau Windows 3.x, Linux 2.4 dan 2.6, Solaris dan Open Solaris, OS atau 2 dan juga OpenBSD. Sampai saat ini VMware Workstation telah mencapai versi 15.5 atau Pro. Demikian kesimpulan menginstal Windows 95 dan Windows 7 di VMware. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.